Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya dalam ulasan atau renungan firman Tuhan pada hari ini. Doa dan harapan saya Bapak Ibu, saudara-saudari terpelihara baik dengan damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan itu tertarik dengan sesuatu yang lahir atau keluar dari dalam hati kita. Karena itu kita harus bangun manusia roh kita atau manusia batin kita dengan bergaul karib dengan Tuhan dalam doa, pujian, penyembahan, dan merenungkan firman Tuhan tentunya. Sebab dalam doa biasanya ada arahan yang secara spesifik Roh Kudus berikan kepada kita untuk membangun diri kita, manusia batinia kita, maka teruslah membawa diri kita dalam persekutuan dengan Tuhan setiap waktu. Fokus terus untuk membangun ke dalam, bangun diri kita di atas dasar pengertian akan Tuhan melalui firman-Nya dan pekerjaan Roh Kudus. Gali dalam-dalam hal tersebut, bertekunlah melakukan hal itu dan dedikasikanlah hidup kita di sana. Dan ketika itu nikmatilah proses pembangunan ke dalam, sebab Allah bekerja di sana. Dan disitulah letak kematian dari diri sendiri akan semakin nyata terjadi. Tanpa ada kematian terhadap diri sendiri, tidak akan ada kebangkitan manusia batinia kita. Saya teringat kisah Yohanes Pembaptis, puluhan tahun Tuhan menyimpan dia dalam proses pembentukan. Jauh dari kata promosi, jauh dari keterkenalan, bahkan ia ditaruh di padang gurun. Hal ini dapat kita lihat di Lukas pasal 1 ayat 80 dikatakan, "Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel." Dalam terjemahan lain dikatakan anak itu sangat mengasihi Allah dan setelah dewasa ia tinggal di padang gurun yang sunyi sampai ia memulai pelayanannya bagi bangsa Israel. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada banyak orang setelah mendengar penyingkapan dari Tuhan mengenai panggilan dan tugasnya langsung, ia segera tampil ke publik tanpa melalui proses pembentukan. Ini berbeda dengan Yohanes Pembaptis. Ia bekerja sama dengan Roh Kudus untuk hidup dalam kematian dari diri sendiri. Yohanes memberikan dirinya untuk ditaruh di tempat yang sunyi dan kering. Di sanalah ia diproses dan dibentuk. Manusia batinianya diproses sehingga rohnya menjadi kuat. Dan itu bukan perkara mudah hidup bertahun-tahun dalam kondisi tersebut. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dari sini kita belajar Tuhan itu sangat paham lingkungan yang kita butuhkan untuk turut membentuk kita dalam tangannya. Tuhan juga sangat paham mengenai orang-orang di sekitar yang bisa dipakainya untuk turut membentuk hidup kita. Bagian kita adalah tidak mengeluh atas lingkungan dan orang yang ada. Nikmati proses pembentukan dengan ucapan syukur dan bersukacitalah. Terus lihat dan rasakan keberadaan Tuhan yang ada bersama dengan kita. Ya, Tuhan tidak pernah salah menempatkan dan memberikan orang-orang di sekitar kita. Saat kita bisa meresponi dengan tepat, maka pembentukan kita menjadi sangat akurat. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hal ini pun juga saya belajar. Dan kita belajar.
Menariknya, Yohanes Pembaptis, kita lihat di sana bahwa ia tahu dengan pasti dari sejak awal tugasnya hanya mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Tidak lebih dan tidak kurang. Dan luar biasanya ia tidak komplain atau bersungut-sungut hanya menjadi orang kedua. Ia mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk hal itu. Walaupun akhirnya ia terus melanjutkan pelayanan sendiri dan tidak mengikuti Yesus, bahkan meragukan dia menjelang kematiannya. Ia meragukan Yesus menjelang kematiannya. Tapi setidaknya Yohanes telah mengikuti satu fase pembentukan kematian dari diri sendiri dengan baik di padang gurun. Itulah yang harus kita jadikan contoh. Kegagalannya pun kita dapat ambil hikmatnya, agar kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, karena itu mari kita jadi makin antusias pagi ini atau hari ini. Yang kita kejar bukan keterkenalan, bukan promosi, bukan kehormatan, bukan ingin dihargai, bukan ingin dikenal, melainkan panggilan dan tugas kita dalam satu kegerakan yang Tuhan gulirkan secara pribadi dalam hidup kita. Jika kita bisa menangkap hal itu dan bertekun di sana, maka kita pasti akan sukses atau berhasil di mata Tuhan semata-mata, bukan di mata manusia. Karena itu, mari kita semakin bersyukur untuk hidup yang Tuhan beri, untuk orang-orang di sekitar kita, untuk tempat, untuk lingkungan yang Tuhan berikan. Semuanya itu ternyata mendatangkan kebaikan dalam hidup kita dan turut bekerja sama membentuk hidup kita seturut dengan rencana dan panggilannya yang sempurna. Sebagaimana dalam Roma 8 ayat 28 sampai 30. Ya, kita tahu bahwa segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Allah, yaitu mereka yang dipanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab bagi siapa yang telah dia kenal sejak semula, juga dia tentukan sejak semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Bagi siapa yang telah ditentukan sejak semula, juga dia panggil, dan siapa yang dia panggil juga dia benarkan, dan siapa yang dibenarkan juga dia muliakan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dari sudut pandang di atas kita bisa menikmati hidup dan pembentukan tangan Tuhan yang utuh dan sempurna. Karena kita tahu sekarang bahwa semua hal yang kita hadapi dalam hal ini merupakan baik adanya. Bagian kita adalah fokus pada arahannya, suaranya, dan dirinya saja. Selebihnya merupakan bagian Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Ulangan 28 ayat 1 dalam terjemahan baru dikatakan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, biarlah renungan singkat dari tokoh Yohanes Pembaptis yang terdapat dalam Lukas 1 ayat 80 menjadi kekuatan peneguhan bagi kita untuk fokus ke dalam proses pembentukan manusia batinia kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Shalom. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang menolong kami, memberkati kami untuk terus melangkah, belajar, mempersiapkan diri dan bergantung kepada Engkau setiap waktu. Meteraikan firman-Mu dan mampukanlah kami untuk dapat mempraktekkan itu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Demi Kristus Yesus kami datang di hadapan-Mu. Haleluya.